Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga tidak lepas dari beristighfar. Bagaimana kita manusia biasa saja yang dalam kehidupan kita sehari-hari penuh dengan noda dan dosa, ya, penuh dengan noda dan dosa. Bisakah, sanggupkah kita beristighfar satu hari 1000 kali? Oleh karena itu, berhatilah diri kita selalu connect ke langit. Ya, surah 3 ayat 46. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu, tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar gitu. Ayat 147 Ali Imran. Tidak ada doa mereka selain ucapan ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebihan dan urusan kami, tetaplah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum-kaum yang kafir. Ayat 148. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang terbaik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kolbu kita ini selalu kontak ke langit. Yakin dan percaya, tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Ya, Allah mengatakan kun fayakun. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu diijabah berkomunikasi dengan Allah. Kita banyak berzikir ya. Bagaimana kita mengingat Rasulullah meski secara fisik tidak pernah kita berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita merasakan menyatu dengan beliau gitu. Perbanyaklah di dalam bulan Ramadan ini kita banyak-banyak beristighfar ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, saya dengar Rasulullah bersabda, demi Allah, saya meminta ampun dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga tidak lepas dari beristighfar. Bagaimana kita manusia biasa saja yang dalam kehidupan kita sehari-hari penuh dengan noda dan dosa, ya, penuh dengan noda dan dosa. Bisakah, sanggupkah kita beristighfar satu hari 1000 kali? Ya, nafas kita tidak henti dengan istighfar. Ya. Bisakah kita satu hari selalu menyafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000 kali? Andaikan itu jadi kebutuhan, kebiasaan dari kita, alangkah indahnya. Bagaimana kita selalu melafazkan ya Allah 1000 kali setiap hari dan yang lain-lain. Kita akan menjadi satu sosok yang yakin apapun yang kita lakukan itu akan dimudahkan oleh Allah dan kita selalu dilindungi oleh Allah. Bagaimana kita sebagai pemimpin penengah konflik, ya, bukan menciptakan konflik. Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab yang dengan benar untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka selisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang telah datangkan kepada mereka kitab. Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk pada orang yang beriman kepadanya, kebenaran tentang hal-hal yang mereka perselisihan dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk di kehendaknya dan jalan yang lurus. Alangkah indahnya, dimanapun kita berada, menjadi contoh bagi siapapun juga, kita adalah sosok manusia yang tawaduk, penyegah konflik. Bila mana terjadi perselisihan antara saudara kita, antara sahabat kita, hadirlah kita ketika itu menjadi penyejuk. Menjadi penyejuk di antara orang-orang yang berselisih. Sehingga kita bisa menyelesaikan perselisihan itu dengan indah, luar biasa. Maka dunia ini akan terasa sejuk, terasa indah. Ya.
Jadi tidak terjadi perselisihan antara siapa saja, terutama bagi mereka-mereka yang punya tensi tinggi, apalagi kita berhadapan dengan mereka-mereka yang akidahnya yang berbeda. Nah, ini jadilah sosok kita sebagai sosok yang betul-betul membawa keindahan, dapat menjadi contoh bagi kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan kita, menjadikan kita sebagai sosok yang dapat menyelesaikan konflik dan memperkecil konflik. Janganlah kita menjadi yang pencinta konflik. Kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak buzzer-buzzer menciptakan satu masalah, ya, buzzer-buzzer menciptakan masalah, ya, karena bisnis, ya, bagi mereka buzzer itu adalah menciptakan masalah adalah bisnis. Apakah mereka pernah menyadari apa yang mereka lakukan itu, ya? Ya. Bagaimana kita melihat contoh para sahabat itu menyelesaikan konflik dengan tenang, akhirnya tidak terjadi perselisihan, tidak membuahkan eh, prahara akibat perselisihan itu, karena kehadiran kita bisa menyelesaikan konflik. Tidak kita ingin bila satu ketika ada terjadi konflik di suatu tempat, di suatu masa, mereka teringat dengan nama kita, mengundang kehadiran kita untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, itulah yang menjadi indahnya dari kita gitu. Bukankah kita ingat, jangan lupa kita bertanya sama orang tua kita, kenapa nama kita diberi ini? Nama itulah doa bagi orang tua. Bagaimana kita mewujudkan dari nama kita itu, membuktikan di dalam kehidupan itu, bahwa kita adalah bagian dari mereka. Dengan nama yang kita sandangkan dari diberikan orang tua itu, itulah contoh pada diri kita. Nah, oleh karena itu ikutlah pilihan Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut, ya, Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberikan kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, apakah kita menyadari ketika saat ini kita diberikan amanah oleh Allah, apakah amanah kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai pemimpin, sebagai RT, RW, lurah, dan sadarkah kita bahwa sebenarnya itulah dari Allah, ya? Ya, dari Allah. Jauhkanlah pikiran, perasaan, oh itu kan karena prestasi saya gitu, ya. Itulah. Sehingga rasa ego ini harus kita buang jauh-jauh. Nah, manakala kita bisa memposisikan diri kita sebagai sosok pemimpin yang berdasarkan contoh-contoh yang diberikan Rasulullah ini, insya Allah semua urusan kita akan dimudahkan Allah. Kita pun akan menjadi teladan dan contoh bagi siapapun juga, dimanapun juga kita berada. Ya Allah, semua kan urusan kita pun akan berjalan baik. Orang-orang akan mengenang kita. Setiap mereka ada permasalahan, mereka akan meminta kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Janganlah kita menjadi contoh untuk pemicu masalah. Jadilah kita sebagai contoh manusia yang menyelesaikan masalah. Jangan kita menjadi sebagaimana motonya Pegadaian, menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah. Tapi jangan dibalik, ya. Menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Janganlah masalah itu dijadikan bisnis, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan celi, ya. Perbuatan yang mencelakakan orang banyak, dan mungkin juga akhirnya akan berimbas pada diri kita sendiri. Walau alam, ya, mohon saya senang sekali bila mana ada di antara ibu dan bapak sekalian, kita bisa sama-sama berdiskusi, ya, untuk apa yang kita diskusikan pada hari ini, bagaimana, apakah kita dapat memposisikan kita sendiri sebagai pemimpin sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, meskipun sudah apa namanya begitu lama dan kita tidak mengenal secara langsung beliau,
tapi kita dengan bangga selalu ingin menyebut nama beliau saja, sudah meneteskan air mata kita. Jantung kita berdegup keras menyebut nama beliau. Apakah apakah juga begitu anak-anak kita? Begitu jauh dari kita, anak-anak itu begitu memelihara hisab dan tutur katanya, menjaga nama orang tuanya. Nah, itu marilah kita bangun. Bagaimana pemimpin negara kita, apakah pantas mereka menjadi uswah bagi kita, menjadi teladan bagi kita, betul-betul menjadi pemimpin yang memerlukan, mementingkan kepentingan masyarakat sendiri. Nah, mudah-mudahan hari ini kita dapat menerima banyak diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.